Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'dah. Hadratil muhtaramin, para bapak, para ibu, para hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa kembali melaksanakan ta'lim kita setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dijanjikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang pernah beliau sabdakan, man shalla subha bi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia mendapatkan pahala sholat malam keseluruhan. Semoga kita termasuk janji Nabi yang ini. Dan juga sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki dia jadi orang baik, maka Allah fahamkan dia dalam urusan agama. Semoga kita pun dibuka pagi ini hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat fiddin wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada saat ini kita sudah masuk di bulan Muharram, bulan pertama di dalam hitungan kalender Hijriah, yaitu tanggal 1-nya kemarin, sekarang sudah tanggal 2. Di Indonesia kita sendiri yang paling banyak digunakan, saya ngomong yang paling banyak digunakan karena ada juga yang digunakan tapi nggak banyak. Yang paling banyak digunakan adalah 2 kalender. Yang pertama kalender Masehi, yang kedua kalender Hijriah. Bedanya apa Pak Ustadz? Bedanya adalah kalau kalender Masehi hitungannya adalah hitungan bumi mengelilingi matahari. Jadi sebagaimana teori yang biasa kita pelajari zaman dulu, bahwa matahari di tengah begini dikelilingi planet-planet. Nah, termasuk bumi yang mengelilingi, sekali keliling itu sekitar 365 hari lebih 8 jam. Makanya di Februari biasanya digenepin aja 28, 28, 28, 29. Karena 8 jam kali 3 kan 24 jam itu ditaruh di ke 29-nya itu. Jadi sekali lagi, Masehi hitungannya adalah hitungan matahari. Kalau Hijriyah hitungannya adalah hitungan bulan. Jadi selain bumi mengelilingi matahari, bumi juga dikelilingi oleh bulan. Sekali keliling 1 bulan sekitar 29-30 hari, sekitar itu. Terus yang digunakan yang mana Pak Ustadz? Yang digunakan kalau masalah hari, saya ulangi lagi, kalau masalah hitungan hari, hitungan bulan, yang digunakan adalah Hijriyah. Akan tetapi kalau masalah sholat, yang digunakan adalah hitungan matahari. Makanya kita tidak anti atas perhitungan matahari, dua-duanya kita pakai. Contoh Ramadan pakainya Hijriyah, Syawal pakainya Hijriyah, kemarin Idul Adha pakainya Hijriyah. Tetapi subuh begini pakainya bukan Hijriyah, tapi hitungan matahari. Ketika matahari semburatnya sudah sampai langit yang bisa kita lihat, namanya fajar, itulah mulai waktu subuh. Habisnya kapan? Habisnya ketika matahari sudah kelihatan atau munculan, begitu hitungannya matahari kalau sholat. Jadi kita tidak anti hitungan matahari, dua-duanya kita pakai. Bahkan Allah sendiri pun ketika menceritakan tentang kisahnya Ashabul Kahfi, kan di situ disebutkan berapa lama Ashabul Kahfi tidur, 300 atau 309 tahun. Kenapa kok Al-Quran kok pakai atau? Emang ragu? Bukannya ragu. Ternyata oleh para ulama dihitung 300 tahun itu hitungan Masehi, 309 hitungan Hijriyah. Jadi dua-duanya dipakai memang. Nah, untuk kali ini yang akan kita bahas yang hitungan Hijriyahnya.
Hitungan Hijriah dimulai dari kalendernya, yaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Apal Bu ya? Jumadal Ula. Saya ulangi lagi, kalau Jumadal Ula, kalau Jumadil Awal. Nah, jadi beda. Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 12 sama bulannya. Nah, hanya saja nanti ketika ditotal, dijumlah, yang Hijriah ini sekitar 354, 355, 356, antara itulah kira-kira. Kalau Masehi 365, 366, beda 11 harian kira-kira. Makanya nanti kalau ada orang kita Bu, oh iya beda juga ini, saya ingatkan lagi. Kalau masalah umur di agama hitungannya Hijriah. Maka kalau kita umurnya 30 tahun lebih dikit, Hijriahnya itu 31 tahun. Coba nanti dihitung lagi. Ketika Bapak pernah dengar cerita Nabi usianya 63 tahun, itu bukan 63 Masehi Pak, tapi 63 Hijriah. Artinya apa? Masehinya sekitar 61-an lah kira-kira. Maka Bapak jangan pede ketika kita umur 61 tahun, wah masih belum, Nabi aja 63 kok, saya baru 61. Siapa bilang? Kalau hitungan Masehi Nabi 61, kalau Hijriah tuh baru 63 tuh. Nah, termasuk adalah anak-anak kita yang baligh. Nah, ini saya agak melebar nggak apa-apa. Termasuk adalah baligh. Kita selalu dengar bahwa baligh itu bagi laki-laki adalah mana yang duluan? Maaf, mimpi basah atau 15 tahun, mana yang duluan? Mimpi basah duluan berarti udah baligh. Belum pernah mimpi basah Pak Ustadz tapi udah 15 tahun, oke berarti sudah baligh. Nah, ingat 15 tahunnya ini 15 tahun Hijriyah, bukan Masehi. Artinya apa? Paling Masehinya kira-kira 14,5 tahun kira-kira. Pun demikian dengan perempuan, mana yang duluan? Head apa 15 tahun? Kalau head duluan berarti sudah baligh. Belum head Pak Ustadz tapi udah 15 tahun berarti sudah baligh. Pun demikian 15 tahunnya 15 tahun Hijriyah. Makanya kalau saya pas ngajar anak-anak, remaja lah atau anak-anak kecil, saya ingatkan jangan lupa ulang tahun Hijriyahnya. Kenapa? Di agama yang dihitung itu kalau masalah seperti ini yang dihitung Hijriyahnya, bukan Masehinya. Ya, dah lanjut kita ke cerita. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kapan sih awal mula Hijriyah ini ditetapkan? Sebenarnya ketika zaman Nabi dulu, zaman Nabi masih hidup, tahun Hijriyah belum ditetapkan. Zaman dulu bulan sudah ada, penanggalan sudah ada, yang belum ada adalah angka tahun yang belum ada. Kalau mau saya ingatkan Ibu Bapak, saya tanya nih ke ibu-ibu ini yang dulu, Nabi lahirnya tanggal berapa Bu? 12 tahun berapa? Saya tanya berapa? Tahun berapa? Nah ini udah mulai melenceng. Orang 12 Rabiul Awal kok 571. 571 itu Masehi, bukan nggak nyambung sama Rabiul Awalnya. Iya, tahun yang nyambung sama Rabiul Awalnya tahun berapa? Nggak ada kan? Adanya tahun gajah atau tahun fil atau tahun ababil, terserahlah. Ada yang menyebut tahun gajah, ada yang bilang saya nggak mau nyebut tahun gajah karena gajah itu yang dipakai oleh orang kafir itu Abraha saat itu, maka saya menyebutnya tahun fil, nggak apa-apa. Tahun ababil nggak apa-apa, silahkan. Yang pasti pada saat itu belum ada hitungan Hijriyah atau hitungan yang seperti Hijriyah, belum ada. Orang zaman dulu membuat hitungan tahun berdasarkan kejadian. Ya tadi Nabi lahir tahun gajah. Oh berarti pas saat itu ada kejadian gajah mau ngancurin Ka'bah kan begitu. Jangankan tahun zaman dulu Bu, zaman kemarinan waktu zaman Jepangan lah kira-kira lah, zaman orang-orang tua kita.
Mereka juga nggak inget angkat tahun ketika ditanya, Mbah atau Engkong, lahirnya tahun berapa sih? Tahu kata emak kue, katanya pokoknya barengan sama pohon ini. Kan gitu zaman dulu tuh. Nggak hafal tahun berapa. Itu zaman-zaman kita, apalagi zaman Nabi lebih jauh lagi. Makanya wajar zaman dulu belum ada hitungan tahun, terus kapan hitungan tahunnya nanti dulu. Jadi kalau masalah bulan sudah ada, makanya Rabiul Awal sudah ada. Zaman dulu juga sama haji sudah ada, yaitu bulan-bulan haji, Dzulhijjah seperti kita saat ini sudah ada. Jadi haji itu Pak, termasuk ibadah yang sudah ada sebelum ada Islam. Nggak apa-apa, ngelebar dikit lagi nih, nanti biar tambah pengetahuan, nggak apa-apa dikit daripada kita monoton. Jadi ada ibadah-ibadah yang sudah ada sebelum Islam dan setelah Islam dilanjutkan kembali. Ada yang mengalami perubahan, ada yang tidak mengalami perubahan. Contoh yang tidak mengalami perubahan, zaman sebelum Islam sudah ada istilahnya menghormati tamu. Orang Arab dulu kalau menghormatin tamu udah sangat-sangat luar biasa. Begitu Islam datang tetap disuruh sama menghormati tamu. Zaman sebelum Islam ada ibadah yang namanya khitan, diawali dari zaman Nabi Ibrahim. Begitu Islam datang, khitan tetap berlanjut tanpa ada perubahan. Tapi juga ada yang mengalami perubahan. Contohnya adalah haji zaman sebelum Islam. Orang itu Bapak Ibu kalau tawaf, mereka kalau tawaf Ka'bah itu maaf lepas busana, atau dalam bahasa gampangnya telanjang bulat. Zaman dulu sebelum Islam datang. Alasannya apa? Kalau kita mungkin orang tawaf ibadah kok telanjang bulat, kan kalau kata kita begitu. Tapi kata mereka masuk akal juga. Kata mereka begini, tawaf itu sedang menghadap Tuhan, begitu kata mereka. Nah, ketika sedang menghadap Tuhan, jangan membawa duniawi, walaupun itu hanya selembar atau sehelai benang pun. Makanya mereka telanjang bulat, laki perempuan. Artinya apa? Tawaf dulu sudah ada. Begitu Islam datang, tawaf tetap ada, cuman caranya beda. Yang laki-laki pakai pakaian ihram, yang perempuan tetap pakai mukena, kan begitu. Ini namanya perubahan. Zaman dulu orang-orang jahiliyah kalau punya anak potong kambing, namanya akikah. Potong kambing sama udah. Cuman bedanya kalau zaman dulu potong kambing, diambil darah kambing, diusapin ke kepala anak. Itu ke zaman dulu. Begitu Islam datang, apa kata Nabi? Potong akikah, jangan usapin pakai darah, tapi usapin pakai za'faron. Za'faron itu apa? Minyak wangi. Minyak wangi yang ya lumayan mewah lah za'faron itu. Nah kata Nabi, tetap potong kambing, usapin bayi pakai za'faron. Orang tua kita zaman dulu, za'faron, apalagi orang Indonesia zaman dulu, minyak wangi itu sesuatu yang mewah, sesuatu yang nggak semua orang mampu beli, atau nggak semua orang bisa gampang mendapatkannya. Makanya orang tua kita zaman dulu kalau pas akikah, anaknya nggak diusapin pakai za'faron, tapi air dikasih kembang diusapin ke anak. Nah, jadi air kembang itu bukan mistis, bukan. Itu tuh gantinya minyak za'faron, cuman karena zaman dulu susah kan, akhirnya pakai air kembang aja lah, udahlah, sama yang penting dapat sunnahnya wangi-wangi, kan begitu. Jangan dikit-dikit mistis, enggak. Ya, lanjut. Kita ke ibadah, ke Muharram. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi wafat, ganti pemimpin adalah Abu Bakar As-Siddiq saat itu. Cuman beliau disibukkan oleh orang-orang yang murtad, yang keluar dari Islam lagi. Jadi ketika Nabi ada beberapa kaum yang masuk Islam, begitu Nabi wafat mereka kembali lagi ke kafir, namanya murtad. Ada lagi sebagian kaum yang tetap Islam tapi nggak mau bayar zakat. Nah ini diurusin nama sahabat Abu Bakar. Cuman 2 tahun beliau akhirnya wafat juga, nyusul Nabi
sahabat Abu Bakar. Tetapi dalam 2 tahun ini banyak juga kejadian, mungkin kita nggak bisa cerita sekarang. Salah satunya adalah, nggak bisa dicerita detail maksudnya, wafatnya para penghafal Quran ketika perang melawan orang-orang murtad tersebut, sehingga menjadikan Umar dan teman-teman yang lain termasuk Zaid bin Sabit, Utsman bin Affan dan yang lain sebagainya usul kepada sahabat Abu Bakar, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah, saya punya usul, kalau kita biarkan seperti ini, lama-lama anak cucu kita nggak tahu Al-Quran. Beberapa saat yang lalu perang 70 penghafal Quran meninggal. Kalau cuma ngandelin hafalan terus meninggal, lama-lama penghafal Quran habis, anak cucu nggak tahu Al-Quran. Bagaimana kalau seandainya Al-Quran ditulis yang rapi, dibukukan jadi satu? Apa jawaban Abu Bakar saat itu? Saya tidak pernah mendengar Nabi memerintahkan hal seperti ini. Saya juga nggak pernah melihat Nabi mengisyaratkan seperti hal ini. Saya nggak berani, kata sahabat Abu Bakar. Lebih baik engkau perintahkan saya memindah gunung Uhud, wahai Umar, daripada engkau minta saya untuk membukukan Al-Quran. Tuh, khawatirnya sahabat Abu Bakar, hati-hatinya beliau. Tetapi dengan berbagai argumentasi akhirnya beliau menerima. Dibuatlah tim penyusun Al-Quran dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Kapan-kapan lah ini ceritanya. Cuma 2 tahun belum selesai. Akhirnya khalifah dilanjutkan oleh sahabat Umar. Sahabat Umar menjadi khalifah sekitar 10 tahunan. Banyak kejadian atau hal-hal positif yang diperoleh oleh Islam saat itu. Di antaranya Palestina jatuh ke pelukan Islam kembali. Di antaranya lagi adalah Syam atau daerah Yordania dan sekitarnya jatuh ke pelukan Islam kembali, dan seterusnya dan seterusnya. Hingga akhirnya gubernur di daerah sana yang bernama siapa tuh? Yang nanti jadi pengikutnya sahabat Ali, Al-Asy'ari, itu beliau namanya. Cuman bukan Al-Asy'ari yang imam tauhid, bukan. Beliau mempunyai usul, wahai sahabat Umar, saya kesulitan mengarsipkan surat. Kenapa kok kesulitan? Karena hanya ada tanggal dan bulan, nggak ada tahunnya. Bagaimana kalau Islam kita membuat tahun? Karena orang Romawi mereka punya tahun sendiri, yaitu tahun Masehi. Orang Persia punya tahun sendiri, namanya tahun apa ya, Persia. Kalau yang di Falak itu ada kanon awal, kanon akhir, itunya bulan-bulan, nama bulan-bulannya seperti itu. Jadi dia pakai rasi bintang, dia Persia itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita juga punya tahun sendiri? Akhirnya oleh sahabat Umar, ya juga ya, buatlah rapat antar sahabat, pembesar sahabat, bagaimana ini kita punya tahunnya kita mulai dari apa? Semua sepakat pakai hitungan kalender, hitungan komari atau hitungan bulan, yaitu Muharram dan seterusnya, karena sudah dipakai sebelum-sebelumnya. Tetapi yang nggak sepakat adalah tahun satunya mulai dari kapan. Ini yang nggak sepakat. Ada yang mengusulkan dari lahirnya Nabi, ada yang mengusulkan dari Nabi menjadi Nabi ketika Nabi umur 40 tahun, ada yang mengusulkan ketika Nabi Isra Mi'raj, ada yang mengusulkan ketika Nabi wafat mulai tahun 1. Nah, termasuk yang mengusulkan, yang diterima adalah usulannya sahabat Ali bin Abi Thalib, yaitu mengusulkan ketika Nabi hijrah. Kenapa kok diusulkan mulai Nabi hijrah itu tahun 1? Karena semenjak hijrah itulah Islam mulai terbuka. Bayangkan ketika Islam masih di Mekah dahulu, 13 tahun Nabi dakwah di Mekah, betapa sulitnya Islam berkembang. Tetapi begitu Nabi hijrah ke Madinah, betapa mudahnya Islam berkembang. Untuk menandakan ini dan berharap Islam selalu berkembang terus, maka sahabat Ali mengusulkan tahun 1 semenjak hijrahnya Nabi. Oke, akhirnya disepakati. Ketok palu lah istilah sekarang. Berarti ketika tahun tersebut dimulai, itu bukan tahun 1 lagi, dikisahkan tahun 17 mulainya. Jadi Nabi hijrah sampai Nabi meninggal itu kira-kira 10 tahun, berarti dihitungnya udah tahun 10, 11, 12, sampai sahabat Abu Bakar meninggal, 13 sahabat Umar naik, tahun 17 ditetapkan mulai hijriah.
Jadi mulai hijriah itu tahun 17 Bu, Pak. Dan seterusnya sampai sekarang alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus memang kenapa Pak Ustadz dengan tahun hijriah? Sekali lagi, ini adalah identitas kita. Jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Betapa banyak anak-anak sekarang yang hafal Januari, Februari, Maret, April dan yang lain sebagainya, tetapi mereka nggak hafal Muharram, Shofar dan seterusnya. Padahal itu adalah identitas kita. Yang kedua, betapa bukannya Islam agama ini mempunyai hari-hari besar yang menggunakan hijriah juga. Tadi saya di awal tadi menyebutkan ada Ramadan, ada 1 Syawal atau Idul Fitri, ada Idul Adha seperti kemarin, ada Muharram, ada nanti 10 Muharram, ada lagi 12 Rabiul Awal, ada lagi nanti 27 Rajab, ada lagi nanti nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban dan seterusnya dan yang lain sebagainya. Bukankah itu pakai hijriah semuanya? Maka harus ngerti tahun ini. Dan yang ketiga, Muharram sendiri ini disebutkan di dalam Al-Quran arba'atun hurum. Dari 12 bulan yang disebutkan ada Muharram sampai Dzulhijjah, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, loncat Rajab. Empat-empatnya ini dimuliakan oleh Allah. Kata ulama diantaranya adalah Ibnu Katsir, katanya karena bulan 4 ini dimuliakan oleh Allah, maka ibadah di dalam bulan tersebut pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan. Pun demikian dengan dosa, dilipat gandakan pula katanya. Maka bulan ini ayo kita tahan dosa, kita tambahkan ibadah-ibadah kita. Ulama-ulama kita mengajarkan ayo puasa, ayo tambah zikir, ayo tambah sholat sunnah dan yang lain sebagainya. Memang ajarannya seperti itu. Belum lagi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau mengingat, kemarin baru kita tinggalkan 1443 Hijriah. Sekarang tiba-tiba kita sudah masuk 1444 Hijriah. Ya Allah, cepat banget ya waktu ya. Kan begitu selalu kita. Nanti tiba-tiba Lebaran lagi, tiba-tiba Ramadan lagi, tiba-tiba Muharram lagi, kan begitu. Nah kayaknya cepat amat ini waktu berjalan. Memang cepat. Artinya apa? Semakin waktu berjalan, semakin usia kita bertambah, semakin umur kita berkurang. Disinilah pentingnya mengingatkan. Selalu saya sebutkan ke teman-teman yang lain di luar sana, teman-teman, peringatan tahunan yang umum itu adalah awal tahun. Artinya apa? Setiap awal tahun berarti kita ingat bahwa usia makin tambah, usia makin tambah. Itu adalah hitungan umum. Hitungan khusus buat kita adalah setiap ulang tahun. Kita antara kita yang satu dengan yang lain ulang tahunnya berbeda. Maka setiap ulang tahun itulah muhasabah kita, harus kita perdalam lagi. Ya Allah, sekarang ulang tahun bukan berarti saya harus berfoya-foya, tetapi justru harus makin mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Kenapa? Umurku makin berkurang, kan begitu. Usia makin bertambah, umur makin berkurang. Pun demikian, Ramadan lewat, Syawal lewat, Dzulqa'dah lewat, Dzulhijjah lewat, kita masuk Muharram ini. Artinya apa? Usia bertambah, umur kita berkurang. Kurang berapa Pak Ustadz? Wallahu a'lam, gak ada yang tahu. Kata Nabi, umur umatku antara 60 sampai 70. Ada nggak di sini yang umurnya di atas 70? Bersyukurlah, dikasih bonus banyak. Ada nggak di sini yang umurnya di atas 50? Banyak, siap-siap. Tetapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kematian nggak seperti itu. Kematian itu nggak harus urut kayak kelahiran. Kalau kelahiran, orang tua dulu baru anak, kakak dulu baru adik. Tapi kalau kematian kan enggak. Betapa banyak yang anaknya meninggal, bapaknya masih hidup, bahkan kakeknya masih seger bugar. Betapa banyak yang orang tuanya tergeletak di rumah sakit, justru malah anaknya yang meninggal duluan. Artinya apa? Meninggal berbeda dengan kelahiran, nggak harus urut, terserah Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi nanti setelah kita ngaji, wallahu a'lam,
Bisa jadi sepekan lagi, sebulan lagi, setahun lagi, atau mungkin puluhan tahun lagi harapan kita. Yang pasti di sisa umur kita ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang kena musibah bersyukur. Yang kena musibah sabar. Yang kena nikmat atau yang mendapatkan nikmat bersyukur. Terus hanya dua itu. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan bagi urusan orang-orang beriman. Kenapa kok menakjubkan? Inna amrohu kullahu khair. Sesungguhnya semua urusan orang beriman keseluruhannya baik. Walaysa kadzalika illa lil mu'min. Dan hal tersebut tidak terjadi kecuali kepada orang yang beriman. Wa in asobahu sarra syakar. Ketika dia mendapatkan kenikmatan dia bersyukur. Wa in asobathu dharra sabar. Ketika dia mendapatkan kesulitan dia bersabar. Ngomongin kesulitan ini saya jadi ingat kemarin waktu Idul Adha, selalu kalau Idul Adha selalu ingat cerita ini. Zaman dulu Bu, zaman dulu itu ini di cerita ini ada di beberapa kitab. Pas musim haji orang lagi tawaf. Ada seorang ulama selesai tawaf, beliau biasalah kalau selesai tawaf kan terus di pinggir ngeliatin Ka'bah gitu, sambil ngeliatin orang-orang yang lain yang tawaf, kan enak banget tuh ngeliatnya tuh. Orang-orang pada tawaf kita liatin, alhamdulillah enak banget sambil ngeliatin Ka'bah. Di tengah-tengah liatin Ka'bah dan orang-orang tawaf, ada satu orang yang nyolok maksudnya nyolok perhatian seorang ibu-ibu ini kelihatan mukanya sangat-sangat berseri-seri, sangat-sangat cerah sekali. Si ulama ini heran, di antara sekian banyak orang kenapa ibu-ibu ini yang paling kelihatan ya cerahnya ya. Penasaran punya amaliyah apa sih ini ibu ini. Akhirnya si ulama nungguin sampai selesai tawaf. Begitu selesai tawaf, ulama tadi mendekat ke ibu-ibu tadi, tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, boleh nggak saya tanya? Oh silahkan, ada apa wahai Syekh? Tadi waktu ibu tawaf kok saya lihat kok beda dengan yang lain. Saya lihat muka ibu sangat cerah, sangat ceria, sangat gembira. Kayaknya ibu nggak pernah susah. Rahasianya apa ya Bu ya? Kata si ulama ini nanya. Terus ibu jawab, wahai Syekh, kalau engkau bilang saya nggak pernah susah, salah. Justru kalau dihitung-hitung susah, mungkin saya orang yang paling susah termasuk. Terus ibu-ibu, boleh nggak saya cerita? Oh silahkan Bu. Terminggir cerita. Tahun kemarin, kata si ibu-ibu ini, tahun kemarin saya masih ada suami sama 3 anak, masih kecil-kecil anak saya. Yang paling kecil masih bayi, baru bisa merangkak. Waktu itu selesai sholat Idul Adha, orang daerah sana kan kalau motong kurban kan nggak kayak sini. Kalau sini kan pakai panitia. Kalau sana nggak, jadi potong sendiri. Cacah sendiri, bagi-bagi sendiri. Nah, waktu selesai sholat Idul Adha, suami saya ngambil kambing ke halaman, terus potong kambing, kurban. Niatnya nanti dibagi-bagi ke tetangga. Nah, sebagian buat sendiri dimasak. Ibu, bapak ingat kalau nggak nadar, justru sunnahnya malah makan, walaupun nggak banyak, sebagian. Nah, suami saya motong kambing di halaman, saya di dapur masak air. Nanti kalau kambingnya udah bisa dimasak, jadi biar cepet gitu. Masak air di kuali. Nah, selesai suami saya motong kambing, saya di dapur sama anak saya yang bayi, di depan suami saya sama anak yang pertama dan kedua masih kecil-kecil juga. Selesai motong kambing, anak saya yang pertama dan kedua ke samping rumah. Kata si kakaknya, Dek, ya, tadi adik lihat nggak bapak motong kambing? Lihat Kak. Ya udah kita main potong-potongan yuk, kata si kakak. Bener? Iya Kak. Adik jadi kambingnya, kakak jadi bapak ya? Iya. Bener. Kakaknya ngambil pisau, adiknya disuruh tiduran kayak kambing, disembelih kayak bapaknya nyembelih kambing tadi.
Begitu adiknya meninggal dibangunin, dek udahan mainnya, nggak bangun-bangun, kakaknya panik. Ibunya denger, liatin, teriak. Seorang ibu langsung otomatis lah refleks teriak, bapak itu anakmu gitu. Nah bapaknya langsung ke tempat tersebut, ke samping rumah. Kakaknya tadi yang ketakutan langsung lari, dia langsung lari. Nah si bapak oleh ibunya, pak kejar, jangan sampai anakmu nanti lari ke apa tuh namanya tuh. Kalau di sini kan hutan, kalau di sana kan bukan hutan ya, padang pasir yang pakai kaktus gitulah, yang banyak binatang buas juga. Jangan sampai nanti dimakan binatang buas, jangan sampai pak, kejar. Bener, bapaknya ngejar anaknya, ibunya panik tadi sambil teriak-teriak minta tolong tetangga, lupa anak yang di dapur. Merangkak nyebur tempat apa tadi itu, air yang mendidih. Mati Pak Ustadz, bukan mati, mateng. Anak kedua meninggal oleh kakak pertama, anak yang terakhir bayi meninggal karena kecebur air panas. Tetangganya yang ikut nyari pulang-pulang ngabarin ibunya, bu maaf, kenapa? Anak yang pertama meninggal dimakan singa, bapaknya meninggal gara-gara tersesat kehausan, kan namanya panik, nggak bawa bekal minum ya. Orang daerah Timur Tengah kan kalau udah nggak ada air udah wassalam, meninggal. Empatnya meninggal dalam satu hari dalam keadaan yang berbeda-beda. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, Syekh, kata si ibu, saya hanya bisa bersabar. Mungkin karena sabar inilah Syekh melihat saya kayak nggak orang yang nggak pernah susah. Tuh, sampai ada seperti itu. Mau jadi bu, bapak, terus sabar batasnya sampai mana Pak Ustadz? Sabar nggak ada batasnya. Yang terbatas adalah kemampuan kita dalam bersabar. Di sini memberikan pelajaran buat kita, ternyata begitu banyak musibah yang menimpa kita, masih ada orang yang bisa sabar dengan musibah yang jauh lebih besar daripada yang kita lalui saat ini. Terus yang syukurnya bagaimana Pak Ustadz? Yang syukurnya kan tadi kata Nabi, umatku itu, kata Nabi, kalau mendapatkan kenikmatan mereka bersyukur, itu pun baik, kata Nabi. Iya benar, baik. Syukur, saya kasih cerita lagi yang syukur. Saya kan, kalau saya ini lahir di Jawa Pak, di Demak, tapi gede di Kudus. Di Kudus, yang cerita guru saya, karena ini kejadiannya jauh sebelum saya lahir lah kira-kira. Mungkin waktu saya kecil lah kali lahir, waktu sebelum lahir. Zaman dulu ada bapak ibu keluarga biasa lah, tapi hidupnya di kota kecil Kudus. Bapaknya biasa, pinter ngaji biasa, wajar. Si ibunya ini punya keistimewaan. Istimewanya apa? Setiap Kamis sore khatam Quran. Baca, bukan hafalan. Baca. Setiap Kamis sore baca Quran itu khatam. Kamis paginya, karena udah kebiasa begitu, beliau Kamis pagi ke pasar beli jajan pasar. Jajan pasar itu apa ya? Enggak tahu dah zaman sekarang. Kalau zaman dulu masih banyak tuh jajan pasar. Nah, terus dibawa pulang sore khataman, baca doa khotmil Quran, terus habis asar manggil anak-anak kecil, sini dek, dibagi jajan pasarnya. Syukuran bisa khatam Quran. Itu enggak setahun 2 tahun, bisa dianggap seumur hidup lah. Udah lama beliau, sampai beliau jadi pengantin, sampai punya anak 2 dan masih berlanjut terus. Nah, tapi tetap saya ulangi lagi, baca bukan hafalan. Ini berarti kan orang biasa, bukan hafidhoh, bukan baca. Suatu ketika karena syukurnya ini, lampu rumah mati, lampu listrik mati malam-malam mati. Zaman kuno kan biasalah kalau mati terus ke depan kan, suami istri ke depan nungguin biar nyala lagi. Anaknya yang 2 masih di dalam kamar. Nah, di luar bapak ibunya geneng-geneng denger, nah Pak, ya kok anakmu di kamar kok kayaknya masih baca Quran itu, emang ada lilin?
Nggak ada mak, nggak ada bu, kata si bapaknya. Diliatin, bener masih gelap kamarnya. Ibunya dengerin aja. Kan kalau biasa baca Quran kan tahu, pak, itu yang dibaca itu tengah, bukan depan, bukan belakang, bukan juz amma, bukan. Itu tengah. Yang baca itu malah adiknya yang kecil, bukan yang kakaknya, adik yang kecil. Emang si Daim, namanya Daim, emang Daim hafal? Kata si bapaknya, ya nggak tahu, kata bapaknya. Coba besok pagi kita tanya guru ngajinya. Bener, pagi-pagi bapak ibu ini ke tempat guru ngajinya anak ini. Assalamualaikum Pak Kiai, kalau di kampung kan guru ngaji juga panggilnya Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak Kiai, emang Daim hafal Quran? Ya Allah Pak, kan udah lama anak bapak itu udah hafal Quran katanya. Masih kecil, udah lama hafal Quran, orang tuanya nggak tahu. Kenapa kok seperti itu tadi? Hikmah orang tuanya, cinta Al-Quran dan selalu bersyukur. Syukurannya apa? Cuman bagi-bagi jajan pasar. Anak kecil udah hafal Quran, cuma orang tuanya nggak ngerti. Nah kakaknya ini kadang ngerasa kalah sama adiknya. Pak, kakak minta mondok dong Pak. Ya udah, akhirnya dipondokin sama bapaknya, dibawa ke Jogja, ke tempatnya Mbah Munawir, waktu itu masih hidup Mbah Munawir. Pulang, setahun kemudian, kalau mau lebaran kan biasa tuh anak pondok bawa pulang sampai rumah karena masih kecil juga, mainan sama adiknya. Kakak, iya kakak enak mondok, dapat belajar di pondok. Adik nggak mondok kak, ajarin dong. Ajarin apa? Ya kakak mondok dapatnya apa? Ajarin ke adik. Ya udah besok, kan gitu kata kakaknya baru nyampe rumah. Bener, sore-sore sambil mainan gundu. Gundu, tahu nggak gundu? Kelereng, iya kelereng. Sambil main kelereng, kakaknya sambil ngasih tahu adiknya yang dia apal selama di pondok setahun itu. Bener, 2 hari, cuman 2 hari, semua yang dihafal kakaknya habis sama adiknya. Apa kata kakaknya? Langsung nangis ke bapaknya, Pak, anterin kakak ke pondok lagi. Kakak nggak mau di rumah. Kenapa? Kakak rugi, mondok setahun dia bisa sama adik 2 hari doang katanya. Nggak mau kalah kakaknya, minta ke pondok lagi. Bener, akhirnya mondok lagi. Cuman sayang si adik ini usianya nggak panjang, sampai hanya 29 tahun doang. Beliau akhirnya wafat. Padahal selama hidup ini sampai usia 29 ini beliau sering buat rujukan kiai-kiai Kudus sana. Jadi kalau ada masalah buntu nanyanya ke Gus Daim ini, panggilnya Gus, karena beliau hafal Quran, Bukhari, Muslim, hafal semua tuh. Cerdas, saking cerdasnya. Yang kakaknya mondok beberapa tahun di tempat Mbah Munawir, pulang. Dan alhamdulillah sekarang, kalau mungkin saya sebutin, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu kali. Sekarang udah wafat beliau. Punya pondok terbesar di Kudus sana, pondok Al-Quran. Namanya Kiai Arwani. Nah, mungkin pernah dengar tuh, Kiai Arwani. Beliau itu kakaknya Daim tadi tuh, Gus Daim tadi. Nah, yang kakaknya menang rajin, akhirnya pulang buat pondoknya jadi pondok terbesar di Kudus. Hampir semua guru Quran Indonesia rata-rata yang zaman kemarin sebelum ada biasa ke Timur Tengah ini, rata-rata pasti sanatnya lewat beliau, lewat Kiai Arwani, lewat Mbah Munawir, baru ke Arab sana, rata-rata begitu, puluhan ribu. Sekarang yang anak-anak juga banyak. Waktu terakhir saya di sana itu yang anak-anak itu yang ranking 1 hafal Quran cuman dalam waktu 18 bulan yang di santrinya beliau itu. Nah beliau sendiri berapa lama nggak tahu. Kalau murid beliau ada namanya Kiai Sya'roni. Kiai Sya'roni itu sekarang udah wafat juga beliau. Hafal Quran dalam waktu 3 bulan plus sebulan buat ngelancarin, 4 bulan. Iya, kalau ini beliau sendiri yang cerita, saya dengar sendiri. Nah, Mbah Arwani itu meninggal tahun 93, saya saksiin sendiri. Beliau meninggal jam setengah 1 siang, dikubur jam setengah 5 sore kira-kira. Itu yang nyolatin itu berapa gelombang ya? 33 gelombang kalau nggak salah tuh. Yang saya heran itu yang dari Jakarta, yang dari Banten, dari Kalimantan, bahkan dari Arab, dari Mesir, dari mana tuh, Yaman, pada datang semuanya.
Pertanyaannya adalah, kalau Arab kesini aja 8 jam naik pesawat ya. Padahal itu meninggalnya setengah 1, ngabarinya kapan itu? Saya nggak habis pikir, wallahu alam itu udah di luar nalar kita. Tapi itu saksiin sendiri itu memang. Zaman di tahun 93 itu, subhanallah. Jadi sampai seperti itu. Gara-gara bersyukur. Bersyukurnya orang tua. Ketika beliau dikasih bisa mengkhatamkan Quran dalam waktu sepekan, beliau bersyukur ke anak-anak kecil, bagi-bagi jajan pasar, sampai bisa punya anak seperti itu, Bu. Ibu juga bisa kalau mau, insya Allah. Nah, makanya ini saya share cerita seperti ini buat inspirasi buat kita. Satu, sabar, cerita tadi Idul Adha. Yang kedua, syukur, cerita tadi yang di Kudus tadi. Dan yang terakhir adalah, mari kita bersama di sisa-sisa usia kita ini, kita manfaatkan sebaik mungkin. Ya Allah, sebagaimana doa kita kemarin di akhir tahun adalah, ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa yang telah lewat, ampunkan segala kesalahan, hapus segala kekhilafan, dan terima segala amal kebaikan. Dan doa awal tahun kita kemarin malam adalah, ya Allah, jagalah kami dari godaan setan, jagalah kami dari para tentara-tentara setan, jagalah kami dari hawa nafsu yang mengarahkan ke keburukan, dan ya Allah, istiqomahkan kami dalam ibadah kepadamu. Kan seperti itu. Ini harapan kita. Semoga kedepannya kita selalu mendapatkan bimbingan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bersyukur dalam sisa usia kita bisa bersabar ketika mendapatkan musibah. Subhanallah, Allah nggak mungkin memberikan musibah di luar batas kemampuannya. Sebagaimana tadi kisah tadi, sampai seperti itu pun Allah kasih kemampuan kepada seorang ibu, sehingga Allah kasih karomah atau kasih kemuliaan yang luar biasa. Pun demikian dengan bersyukur, ternyata syukur itu pun akan menjadikan seseorang mendapatkan karunia dari Allah yang sangat-sangat luar biasa. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin ada 1-2 penanya, silahkan. Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa. Nggak ada? Oh iya, saya tak sambil minum. Bapak dulu ada. Ya, sebentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barangkali ada tip-tip untuk bersyukur dengan zaman yang seperti sekarang ini, artinya utamanya untuk menghadapi anak-anak yang sekarang ini dikalahkan oleh itu, apa namanya ya, hari-hari yang kita pegang ini, HP itu menjadi apa ya, anak-anak itu luar biasa atau menggemar itu sampai lupa semuanya gitu. Gimana, barangkali ada tip-tip yang perlu disampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Sekalian ibu, ada nggak anak muda, kasih mic-nya tuh ke ibu? Oh, nggak ada. Ya udah ibu, langsung aja bu. Enggak. Ada tuh ibu. Itu tadi yang belakang ibu. Ya, mau nanya, silakan. Oh, nggak jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya pribadi ingin kejelasan Pak Ustadz mengenai bulan Muharram ini. Apa yang mesti kita lakukan pada bulan Muharram ini, di samping kita dengan adanya saum-saum sunnah. Dan itu yang kedua, apakah pembacaan atau hafalan Asmaul Husna itu bisa digantikan dengan membaca Al-Quran pada saat kita tidak sempat, atau ya maklumlah Pak Ustadz, urusan dunia, ibu-ibu, kehidupan. Gitu saja Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, takut lewat jam 6 nggak apa-apa Pak ya, nanti ya, sedikit aja mohon izin.
Satu, masalah syukur. Bagaimana tips syukur? Tips syukur sama dengan tips sabar. Artinya apa? Dengan kita bisa mengenal pemberi nikmat, insya Allah kita bisa bersyukur. Contoh begini. Ketika kita dikasih orang, terus kita nggak tahu orangnya, tiba-tiba sudah sampai rumah aja dikirim, pengirimnya nggak ada namanya dan yang lain sebagainya. Tentu saja kita nggak bisa berterima kasih kepada orang tersebut. Tapi ketika tahu, kita akan bisa berterima kasih kepadanya. Pun demikian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin bahwa segala kenikmatan ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bersyukur kepada Allah. Terus bagaimana dengan anak, Pak Ustadz? Bagaimana dengan ujian anak yang sekarang banyak sekali disibukkan dengan hal-hal seperti itu, HP dan yang lain sebagainya? Bapak, sekali lagi memang benar, saya pribadi termasuk yang menganggap anak itu selain anugerah adalah amanah. Saya ulangi lagi, anak kan selalu banyak orang bilang tuh, banyak anak banyak rezeki, anak itu anugerah. Iya betul, anak itu anugerah, tapi di sisi lain anak adalah amanah. Artinya apa? Bukankah kita pernah mendengar hadis bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak dilahirkan dalam keadaan bersih. Allah titipkan anak kepada kita dalam keadaan bersih. Masalahnya ketika Allah ambil kembali, ternyata bocah ini sudah beliputan dosa. Saya ulangi lagi, Allah titipkan anak kepada kita terlahir dalam keadaan bersih, nggak punya dosa. Begitu anak ini udah usia 60 tahun seandainya Allah ambil kembali, berlumuran dosa, pasti yang dititipin nanti akan ditanya, kenapa kok tak titipin bersih kok balik kok kotor, kan begitu. Nah disinilah maka saya bilang, di samping anugerah, anak juga amanah. Bener. Bagaimana cara bersyukurnya Pak Ustadz? Tadi kembali kita mengenal Allah, kembali kita tahu, ya Allah, alhamdulillah Engkau kasih saya anak, tetapi Engkau juga kasih saya ujian, kan begitu, amanah. Nih Pak, aduh nggak bisa sebentar ini. Nah, ringkas saja. Tambah kita ingat, ada pepatah mengatakan bahwa anakmu hidup bukan pada masamu. Sayyidina Ali yang mengatakan, maka didiklah dia dengan ilmu sebagaimana nanti dia akan hidup. Zaman kita kecil nggak ada HP, zaman kita kecil nggak ada, jangankan HP, yang game-game biasa aja nggak ada. Tapi makin kesini bukan banyak game biasa, bahkan game yang sangat cepat, loadingnya pun udah banyak sekali zaman sekarang. Artinya anak sekarang kita sudah hidup di masanya yang bukan di masa kita yang kayak seperti kita zaman dulu. Kita harus bisa mendidik mengikuti zamannya. Kita tidak bisa melawan zaman. Yang kita bisa adalah memberi bekal kepada anak biar kuat menghadapi zaman. Saya ulangi lagi, kita tidak bisa melawan zaman. Yang bisa adalah kita memperkuat akidah dan agama atau akhlak anak kita agar kuat menghadapi atau hidup di zamannya. Seperti itu. Sekali lagi, syukur, mari semakin kenal Allah, insya Allah kita akan semakin bisa bersyukur. Ingat, biasakan bersyukur dengan sesuatu yang kecil. Kata Nabi, barang siapa yang tidak bisa bersyukur dengan sesuatu yang kecil, maka dia pun tidak akan bisa bersyukur dengan sesuatu yang besar, termasuk bersyukur kepada manusia. Malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, dia nggak akan bisa berterima kasih kepada Allah. Ini tips lah sekali lagi, tambah pengetahuan, tambah kenal kepada Allah, nanti pasti bisa bersyukur. Yang ibu tadi, amalan apa untuk Muharram? Nggak ada amalan khusus Bu. Sekali lagi, setiap kebaikan dilipat gandakan. Yang khusus adalah salah satunya puasa 10 Muharram. Itu yang khusus, memang ada dalil khusus itu, ya kan? Ketika Nabi sampai di Madinah, Nabi mendengar kabar bahwa orang-orang Yahudi pada puasa. Terus Nabi tanya, kenapa kalian kok puasa? Kata mereka, hari ini adalah hari kemenangannya Nabi kami, Nabi Musa, yang mana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa selamat, Fir'aun hanyut celaka atau ditelan laut. Itu tanggal ini, tanggal 10 Muharram. Dari itu kami puasa, kata orang Yahudi. Apa jawaban Nabi? Ana haqqu minkum bi Musa. Saya lebih berhak bersyukur atas selamatnya Musa daripada kalian. Terus kata Nabi, kalau masih ada umur, kita tahun depan puasa.
Dan biar nggak sama dengan Yahudi, kata Nabi, tambahin 1 hari lagi, yaitu tanggal 9. Kalau tanggal 9-nya nggak bisa, di tanggal 11 kata ulama. Yang penting beda, gitu. Yang penting beda. Jadi kalau mereka puasa sehari, kita puasa 2 hari. Ini yang khusus. Terus masalah Asmaul Husna. Kalau Al-Quran ibu bapak nggak bisa dibanding dengan zikir yang lain. Saya ulangi lagi, Al-Quran adalah zikir yang paling tinggi. Tuh ada 6 tuh. Al-Quran zikir yang paling tinggi. Ibu nggak sempat baca Asmaul Husna, sempatnya baca Al-Quran, alhamdulillah bagus, lebih bagus lagi itu. Bahkan kata guru saya, ini hati-hati, saya bilang, ada nggak di antara kita yang pernah hafal beberapa surat Al-Quran? Mungkin pernah hafal Waqiah, mungkin pernah hafal Yasin, mungkin pernah hafal juz 1, atau mungkin pernah hafal juz Amma. Diusahakan jangan sampai lupa. Kenapa? Menjaga hafalan hukumnya wajib, bahkan begitu. Hukumnya wajib, hafalan Al-Quran ini khususnya. Menjaga hafalan Al-Quran hukumnya wajib. Artinya apa? Kita murojaah, mengulang-ulang hafalan, ini lebih tinggi derajatnya daripada ibadah sunnah biasa. Maka utamakan yang dapat punya hafalan, dijaga hafalannya, jangan sampai lupa. Inilah maka teman-teman yang sudah hafal Quran itu dikit-dikit murojaah dikit, karena memang itu wajib. Kalau udah hafal jangan sampai lupa. Kalau kan manusia sifatnya lupa Pak Ustadz. Kalau udah bilang manusia manusiawinya ya udah. Tapi kan kita paling nggak ada upaya biar nggak lupa bagaimana caranya. Seperti itu. Sekali lagi Ibu, alhamdulillah kalau Ibu sibuk dengan Al-Quran. Bahkan kata Imam Ahmad, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan orang yang tidak sempat berdoa gara-gara sibuk membaca Al-Quran, dan akan memberikan sesuatu yang lebih dari orang yang berdoa. Saya ulangi lagi. Oh, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang lebih dari yang diberikan kepada orang yang berdoa, kepada orang yang sibuk membaca Al-Quran sampai nggak sempat doa. Silakan Pak Ustadz, ya saya nggak sempat doa Pak Ustadz, tapi sempatnya memuji Allah. Bagus. Kata beberapa ulama, betapa banyak orang yang banyak doa. Doa itu Bu, doa itu apa? Doa itu kan mikirin pribadi, mikirin diri kita sendiri, atau paling nggak mikirin keluarga lah. Tapi kalau kita zikir kepada Allah, kita memuji Allah, kita baca Quran, kan ini kita hanya mengagungkan Allah, dan ini lebih mulia daripada mikirin pribadi, kan begitu. Makanya sekali lagi, ini pentingnya ngaji. Dengan kita ngaji, kita tahu mana yang prioritas, mana yang harus kita dulukan. Nanti kalau kita ngaji fikih, ini antara wajib dengan sunnah, mana yang harus didahulukan? Pak Ustadz, ya saya nggak bisa ikut wiridan panjang-panjang Pak Ustadz. Kenapa? Karena mau nganterin ibu ke dokter. Ya udah silahkan langsung nganterin aja ibu ke dokter. Habis assalamualaikum langsung cabut, nggak apa-apa. Itu pahalanya lebih tinggi dan itu lebih diprioritaskan, kan begitu. Contoh tadi, mohon maaf saya nggak tahu di sini biasanya wiridannya sepanjang apa, makanya tadi saya pendek. Kenapa? Saya mikir ngaji ini wajib. Zikir habis sholat hukumnya sunnah, maka saya tadi pendekin aja biar ngajinya bisa agak panjang seperti itu. Jadi mohon maaf saya nggak ngerti biasa di sini. Terima kasih, cukup ya. Lanjut kapan-kapan insya Allah kalau ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tada' min majlisina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, jangan Engkau tinggalkan kami dari majelis kami ini dalam keadaan dosa kecuali Engkau ampunkan. Wala aiban illa satartah, tidak ada di antara kami yang aib kecuali Engkau tutup. Wala maridhan illa syafaitah, tidak ada di antara kami yang sakit kecuali Engkau sembuhkan. Wala asiran illa yassartah, tidak ada di antara kami yang sulit kecuali Engkau mudahkan. Wala karban illa nafastah, tidak ada di antara kami yang buntu kecuali Engkau kasih solusi ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha, tidak ada di antara kami yang berhajat duniawi maupun hajat ukhrawi kecuali Engkau mudahkan dan Engkau tunaikan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana jama'an marhuma, ya Allah jadikan kebersamaan kami ini kebersamaan yang Engkau rahmati. Wa tafarruqana min ba'dina tafarruqan ma'suma, dan perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Engkau jaga ya Ghaffar ya Ghaffar ya Ghaffar ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.